Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita yang sangat menarik karena ini berkaitan dengan eksistensi partai politik Islam yang oleh LSI Deni JA diprediksi 2024 partai Islam akan terpuruk, ya, luar biasa. Dan ini satu hal yang penting untuk jadi bahasan bersama karena memang partai Islam sejak adanya Indonesia dan berlangsungnya pemilu dari 1955 hingga 2019 belum pernah ada cerita partai Islam menang pemilu. Mengapa? Nah, kita lihat dulu beritanya bahwa kali ini Deni JA itu melakukan survei yang dilakukan kepada 1.200 responden pada 4 sampai 15 Januari 2023. Dan hasilnya adalah menemukan bahwa buruknya elektabilitas partai-partai Islam akan terjadi. Bahkan diprediksi 2024 adalah pemilu yang partai-partai Islam akan paling kecil perolehan suaranya. Kita prediksi di 2024 mendatang titik terendah dukungan ke partai berbasis Islam kurang dari 25% jika dijumlahkan, ujar peneliti LSI Deni JA Ade Mulyana saat memaparkan hasil survei Jumat 17 Maret 2023. Sebagai catatan, pada tahun 2019, dukungan kepada partai-partai Islam hanya 30,1%, sedangkan partai nasionalis mencapai 69,9%. Kemudian pada 2014, ya, satu periode sebelumnya, jumlah dukungan kepada partai Islam itu 31,4%, sedangkan kepada partai nasionalis 68,6%. Jadi ada penurunan sebenarnya dari 2014 ke 2019. Kalau kemudian diprediksi 2024 juga sama, maka sebenarnya itu mengikuti pola yang sebelumnya dan kemungkinannya secara analitis akan demikian. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh partai Islam? Sementara sekarang juga ada tantangan yang tidak kalah sulitnya untuk partai Islam itu berikan jawaban, maksudnya yaitu adanya istilah politik identitas. Nah, mungkinkah partai-partai Islam bisa melakukan sebuah terobosan dan dapat menjadikan pemilu 2024 sebagai akhir dari rekor keterpurukan? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan kita semuanya. Dan kalau kita perhatikan, ya, dari sisi fakta, sejumlah pemilu tahun 55 belum pernah ada satupun partai Islam yang memenangi pemilu di Indonesia, kata Ade. Ini menunjukkan bahwa partai Islam hanya menjadi partai penggembira demokrasi. Dan pada kenyataannya belakangan juga kita melihat kenapa partai-partai Islam cenderung belum berhasil melakukan itu semuanya. Sekalipun kita tidak bisa samaratakan seluruh partai Islam, mengingat juga ada Partai Keadilan Sejahtera yang di dalam perolehannya ya cukup baik meskipun pernah juga mengalami penurunan. Tetapi itu masih belum mampu mendongkrak, ya katakanlah dalam tanda kutip, marwah partai Islam sehingga masyarakat berbondong-bondong memilih partai Islam. Nah, pertanyaannya mengapa? Ada banyak argumentasi tentunya, tetapi saya tertarik untuk mengambil argumen dari pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Anis, yang ditulis dalam artikel berjudul "Ini Penyebab Parpol Islam Selalu Kalah" oleh Afridah Hanifah di Republika.co.id. Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Anis, mengatakan selama ini parpol Islam melulu menyajikan simbol keislaman, namun tak melirik etika Islam. Partai politik itu hanya ingin memanfaatkan masyarakat, bukan memberikan manfaat. Parpol tersebut hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, ujarnya. Dan dalam situasi seperti sekarang, ketika banyak kebijakan pemerintah yang bisa kita katakan melenceng dan DPR tidak ada suara, ya, kecuali hanya partai oposisi dan itu partai Islam satu-satunya, yaitu PKS, ini akan semakin menambah ketidakpercayaan publik kepada partai politik Islam. Meski begitu, ya,
Ini juga tidak menjadi sebuah beban bagi partai Islam karena mungkin mereka punya cara-cara tertentu. Karena kalau kita perhatikan, partai Islam hanya ingin mendapat apa yang mereka inginkan. Nah, ini menjadi sebuah fakta yang memang sangat memprihatinkan. Sekalipun tidak berarti ketika kita membahas partai Islam sedemikian adanya, partai nasionalis itu jauh lebih baik, berintegritas misalnya. Ya kita lihat juga ada partai-partai tertentu yang mereka ya kader-kadernya banyak yang korup dan menimbulkan banyak keresahan di masyarakat dan seterusnya. Dalam pengertian yang lain, kita juga tidak perlu menyalahkan partai-partai apapun, tetapi yang sesungguhnya yang harus menjadi kesadaran pemimpin partai Islam adalah bagaimana Islam menjadi satu substansi yang hidup dengan kemajuan yang nyata dan kesejahteraan masyarakat yang langsung bisa dirasakan, bukan sekedar jargon-jargon yang pada akhirnya menjadikan masyarakat ternina-bobokan. Pada saat yang sama, sesungguhnya tidak banyak yang bisa dihadirkan oleh partai politik Islam. Tentu saja ini sebuah PR dan saya kira harus menjadi sebuah upaya kesadaran untuk melakukan sebuah terobosan. Setidaknya survei ini bisa dibatalkan dengan pembuktian pada 2024 bahwa partai Islam betul-betul bisa mendapat kepercayaan masyarakat atau bahkan nanti bisa menjadi pemenang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.